Hai guys, selamat kalian sedang login di program Facebook, tempat di mana kita akan kepoin tokoh-tokoh Alkitab kayak scroll di medsos gitu, hanya di Facebook, What's on your mind. Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau aku sih ya, teman-teman, karena dalam beberapa hari ke depan nih kan kita akan menyambut Hari Ibu ya. Jadi aku nih kayaknya pengen siapin kado nih teman-teman buat mama aku. Tapi aku kayaknya mau cari di Facebook Marketplace deh. Kira-kira apa ya? Kalau tas, mamaku udah banyak tas sih. Apa ya? Teman-teman, ada notifikasi nih. Friend request dari Yokebet. Kita lihat dulu kali ya. Oh, ada statusnya nih teman-teman. Nggak semua perjuangan harus dilihat orang. Ada yang cukup Tuhan aja yang tahu. #diam tapi percaya. Terus ada lagi ternyata dia punya status yaitu housewife is my way of life. Wih, keren banget sih. Mutual friends-nya ada nggak ya? Coba kita lihat. Mutual friends-nya ada Miriam, Musa, dan juga Harun. Penasaran sama siapa dia? Yuk kita buka Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kalau aku nih ya, teman-teman, yang ada di pikiranku sekarang yaitu friend request tadi nih. Kalau mungkin ada yang tertinggal tentang friend request tadi, aku kasih tahu kali ya. Friend request tadi itu ada dari Yokebet nih, teman-teman. Terus, kalau mau lihat dari statusnya, ada statusnya Yokebet tuh ada kayak gini. Nggak semua perjuangan harus dilihat orang. Ada yang cukup Tuhan aja yang tahu. Terus abis itu ada housewife is my way life. Terus mutual friends-nya Miriam, Musa, sama Harun. Kenapa ya tiba-tiba dia nge-friend request sama aku padahal sebenarnya sih yang aku lebih kenal Musa. Kenapa ya, Nak? Ada pendeta Yohanes. Ini pendeta, aku dapat friend request dari namanya Yokebet pendeta. Aku nggak kenal siapa dia pendeta, tapi aku kenal anaknya sebenarnya. Kalau pendeta tahu nggak? Siapa tuh anaknya? Anaknya Musa pendeta. Oke. Ada berapa anaknya? Ada 3. Kalau ada 3. Udah yang pertama adalah? Ada 3. Yang aku paling kenal Musa. Yang kedua terus adalah? Habis itu ada Harun, kemudian dan ada Miriam. Nah, kayaknya ini memang satu pribadi yang menarik ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh kepada mengenai Yokebet, pemerintah mau tanya sama kamu. Menurut kamu ini sebagai seorang perempuan, perempuan karir kan? Yes. Lo lihat diri lo sebagai perempuan karir gak? Yes. Oke. Bisa dibilang gitu. Pekerjaan apa sih yang paling mulia untuk perempuan? Pekerjaan apa yang paling mulia bagi perempuan? Mulia ya, kalau pakai kata mulia sih ya udah Mulyani. pasti. Ibu Sri Mulyani kalau itu. Kalau pakai kata mulia, ya of course ibu dong pendeta. Kalau pakai kata mulia ya. Tapi yakin? Kenapa tuh? Ibu rumah tangga itu satu pekerjaan paling mulia. Emang lo pernah lihat ada seorang anak ya? Kamu tuh cita-citanya dia apa? Mau jadi ibu rumah tangga? Iya sih, nggak ada sih. Kalau paling mulia ibu, tapi kalau yang paling banyak diinginkan kayaknya bukan ibu sih, pendeta. Sayangnya. Kalau kita dengar istilah perempuan paling berkuasa, biasanya siapa yang muncul dalam pikiran lo? Perempuan yang paling berkuasa, Queen Elizabeth, enggak bukan? Ya otomatis seringkali kan kayak figur-figur yang berkuasa kan, seperti betul. Ratu atau kayak Megawati. Iya betul. Atau Puan Maharani. Iya betul. Pokoknya perempuan-perempuan yang memang, atau tokoh yang Maluku itu ada kan yang gubernur. Oh iya, Shirley yang bermasalah. Ya itulah itu. Oh baik. Ya jadi kan semuanya kan pasti identik dengan satu pekerjaan yang high paying kan. Kemudian atau dia seseorang yang memang dipandang tinggi oleh semua orang. Misalnya kalau dia jadi bendahara atau jadi CEO atau juga jadi staf sus presiden, itu kan mulia banget kan. Dan banyak kalau kita berbicara, banyak dari kita tidak melihat dari semua pekerjaan ini, banyak dari kita tidak melihat pemimpin ibu rumah tangga sebagai yang paling mulia atau paling berharga. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Dari lo pribadi. Apa tuh pendeta? Lo pengen gak jadi ibu rumah tangga?
Aku pengen sih kalau aku Pengen. jadi trophy wife sih lebih tepatnya. Jadi trophy wife mau dong ngeliatnya Asalkan urus gaji anak. suami tinggi. Iya, Oke. iya betul. Urus anak, pagi-pagi padel, ngeliatnya mau aku. Pagi-pagi padel loh. Iya, ngeliatnya. Pagi-pagi Habis urus masak. anak, habis urus anak kan trophy wife ngeliatnya. Head on boot. Kayak Nikita Willy, nggak perlu masak ngeliatnya. Ada private chef di rumah. Oh, Gitu. oke. Gue lebih prefer Nikita Mirzani satu lagi. Ya, tapi ya kita suka kan jadi housewife selama suaminya high earner. Betul, Betul kan? Tapi kalau suaminya pas-pasan, lo mau? Yang gaji cuma 3-4 juta. Oh, kalau itu ada trennya tuh ternyata. Iya, ada kan 10.000 ya, di tangan istri yang tepat. Kalau itu enggak, nanti dulu. Dan memang kan itulah dilemanya dari kehidupan kita. Kita melihat ibu rumah tangga itu adalah suatu profesi yang mulia kalau suaminya high earner. Ya, kalau suaminya pas-pasan itu kan sulit. Dan inilah kehidupan dari pribadi yang kamu post-post tadi itu tentang yang membaca story-nya, yaitu adalah Yokebed. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Keluaran 2, ya, dikatakan bahwa seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Ya, kita perlu ingat bahwa pada waktu itu semua orang Israel itu adalah bekerja sebagai apa pekerjaan mereka di Mesir? Budak. Sebagai budak, artinya mereka bukanlah datang dari keluarga kaya. Emang ada budak yang kaya. Mereka nggak punya properti, mereka nggak punya hak. Mereka itu hanyalah seorang budak yang wajib bekerja dari pagi sampai malam. Dan inilah konteks di mana Yokebed itu harus berumah tangga. Dan uniknya lagi, nama Yokebed itu nggak disebut dalam Keluaran 2. Coba dibaca. Itu nggak ada loh. Sama sekali nggak ada, nama dia itu nggak disebut. Nama Yokebed itu baru disebut nanti di dalam Keluaran 6. Nah, dan ini jadi kita melihat bahwa di dalam Alkitab itu, terutama dalam Keluaran 2, kita lihat bahwa Yokebed ini merupakan seorang pribadi yang unik karena dia mempunyai 3 orang anak dan dia juga adalah seorang budak perempuan. Dia itu adalah seorang pribadi yang mungkin kita bisa lihat itu bukan siapa-siapa. Ya. Jadi istilah yang mungkin saya gunakan adalah double invisibility, bukan saja dia seorang perempuan, tapi juga seorang budak. Dan pekerjaannya itu hanyalah untuk mengasuh, menyusul, dan menyusui anak-anaknya, kemudian mendidik anak-anaknya. Dan uniknya adalah, ini yang uniknya, ya, ketiga anaknya itu jadi pemimpin-pemimpin Israel yang sukses. Ya, betul. Menarik gak menurut lo? Menarik sekali sih pendeta, karena kayak kalau pendeta bilang bahkan 2 invisible ini nih variabel yang dia punya, itu pertama dia wanita, terus yang kedua dia adalah ibu rumah tangga, tapi bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa seperti Musa dan Harun yang kita ketahui. Sebenarnya nggak melahirkan sih, mendidik sebenarnya. Oh ya, mendidik ya, betul. Kalau melahirkan semuanya juga bisa. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih rahasianya untuk menjadi ibu seperti Yokebed itu? Kalau lo pribadi, kamu kagum nggak sama sosok Yokebed? Iya, sangat kagum pendeta. Dan kalau kamu lebih mendalami lagi arti nama Yokebed, kamu bakal kaget kalau arti namanya itu ada, dia berasal dari 2 kata, Yahweh atau juga Adonai, dan juga Kavod. Kavod itu artinya kemuliaan, kemudian Yahweh itu adalah Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan. Uniknya adalah kalau kamu melihat semua nama-nama yang ada dari kitab Kejadian sampai kitab Keluaran, Yokebed adalah perempuan pertama yang menggunakan nama Tuhan sebagai awalan dari namanya. Dia adalah perempuan pertama. Jadi ketika di dalam komitmennya dalam membesarkan rumah tangga, di dalam pelayanannya, sepertinya dia itu memang membuat kemuliaan Tuhan sebagian terutama di dalam kehidupannya. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya, ya, kenapa society itu, masyarakat itu sepertinya seakan-akan meremehkan peran ibu rumah tangga? Karena ya itu seperti yang pendeta bilang tadi, apalagi di society yang sekarang ya, pendeta, di society yang sekarang nggak ada menghasilkan apa-apa, dalam tanda kutipnya tidak memberi peran banyak dalam mungkin financial, atau bahkan nggak ada jabatan khusus kan untuk ibu rumah tangga. Jadi itu adalah hal yang sepele. Ya, dan itu bukan satu hal yang jarang terjadi. Pak Pendeta sering ketemu ibu-ibu kan, kalau Pak Pendeta tanya, ibu apa kerjanya? Oh, ibu rumah tangga, Pak. Jadi kayak kesannya tuh kayak malu banget, merendah banget. Jadi seakan-akan ibu rumah tangga itu adalah satu posisi yang sekunder. Ya beda kalau apa kerja kamu? Oh, saya kerja di ya saya freelance, saya itu saya buka usaha sendiri, ya itu kan ada kebanggaan. Tapi kalau dibilang apa pekerjaan kamu, saya ibu rumah tangga. Padahal kalau kita lihat kenapa demikian, karena memang ini bukan sekedar mengenai persepsi terhadap ibu rumah tangga, karena kita melihat bahwa kehidupan kita itu selalu didefinisikan dari gaji, ya, dari title, dan juga dari apa yang kita posting di media sosial. Ya, contoh kayak lu pribadi kan,
kalau lo pergi kemana-mana kan lo kan kayak ya lo kan menemukan kebahagiaan kan Iya, kalau kita betul. positif, terutama kalau kita tahu kita lagi mobile, Betul. ya kelihatan sibuk kan, Mhm. ya. Tapi ibu rumah tangga apa coba yang dihadapi? Iya, Itu betul. kan selalu rutinitas. Iya. Oke. Betul. Nah bedanya adalah kalau lo kerja di tempat usaha, ya, lu sibuk dan lu tahu kalau lu itu dibayar untuk sibuk. Iya, betul. Ibu rumah tangga, Enggak. Iya. kalau lu kerja di tempat biasa, minimal lu dapat kayak apa namanya setiap akhir tahun kan selalu dapat ini kan tunjangan apa Iya, namanya kayak bonus. Ibu rumah tangga dapat bonus nggak? Iya, enggak. Masih tertarik jadi trophy wife? Trophy wife masih dong, Pastor, kalau trophy wife ya. Tapi Pastor, jadi salah satu hal yang menarik nih Pastor dari seorang Yokebed ini adalah bagaimana Tuhan punya cara yang luar biasa ya bagi tiap-tiap orang. Ini kalau bisa dilihat sebenarnya Pastor, Yokebed itu jarang Pastor dijadikan khotbah-khotbah, dijadikan renungan-renungan. Selalu yang diangkat itu kalau nggak Musa Harun, kalau nggak Musa Harun. Yokebed ini jarang Pastor. Dan salah satu hal yang menarik adalah Tuhan tuh bisa pakai siapa saja untuk entah itu menjadikan orang lain besar, yang kelihatannya perannya cuma kecil padahal sangat besar sekali Pastor. Gimana pendapat Pastor tentang itu? Dan inilah yang menarik. Kali ini itu little, makanya kalau kamu baca dalam Keluaran 1 ayat 2 itu seakan-akan mereka itu selalu menekankan peran wanita ya. Pertama adalah dia dituliskan oleh Musa bagaimana Tuhan menggunakan perempuan-perempuan Mesir, para bidan-bidan Mesir. Dan ketika kita membaca Keluaran 2 ada seorang tokoh perempuan yang memiliki kreativitasnya sendiri. Ya, jadi dia sangat kreatif. Apa coba kalau kamu baca di dalam ayat 2 Keluaran 2 ayat 2 sampai 4. Keluaran 2 ayat 2 ya Pastor, ayat 4 sampai 5. Teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab teman-teman dimanapun teman-teman berada. Keluaran 2 ayat 2 sampai 5. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kayaknya kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Oke, jadi kita perhatikan di sini bahwa dia bukan saja seorang ibu rumah tangga biasa, dia kreatif loh. Kayak 3 bulan pertama dia sembunyikan anaknya, dia berjuang untuk anaknya, dia pastikan. Dan nggak tahu ya dalam pengalaman lo ya, Bunda nggak nyembunyiin bayi? Waduh, enggak dong Pastor. Kenapa? Karena kalau mereka nangis, iya, betul. suaranya lantang. Dan lu harus standby setiap saat di sisi mereka untuk menjaga mereka. Dan ketika dia melihat bahwa bayi ini tidak bisa disembunyikan lagi, apa yang dilakukan kemudian? Dia mengambil sebuah peti pandan, merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagat tepi sungai Nil. Artinya dia bukan ibu rumah tangga biasa. Dia menggunakan apa yang ada dalam lingkungannya untuk menciptakan satu keselamatan bagi Musa. Ya, artinya bahkan ibu rumah tangga sekalipun punya kemampuan untuk menjadi kreatif. Oke, jadi kreativitas itu bukan saja dimiliki oleh semua mereka yang kerja di kantoran, enggak. Bahkan ketika lu ada di rumah, ya lu bisa gunakan kreativitas untuk kemuliaan Tuhan. Oke, menarik nggak? Sangat menarik Pastor. Dan kayaknya ini bisa jadi salah satu hal yang menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa ibu rumah tangga tuh bisa melakukan kreativitasnya banyak sebetulnya yang bisa dilakukan. Tapi Pastor, saat ini nih kita harus berhenti sejenak. Kita akan kembali membahas mengenai Yokebed di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau aku sih ya saat ini masih penasaran nih, pendeta dan juga teman-teman. Itu kalau di segmen sebelumnya kita tuh sempat bahas mengenai kekreativitasannya Yokebed. Kita udah baca ayatnya juga di Keluaran 2 ayat 2 sampai 5. Tuh dia kreatif banget, dia bikin kayak keranjang gitu, Pastor. Tapi sebenarnya kenapa Pastor dia bikin kayak gitu? Apa yang bikin dia akhirnya kreatif gitu? Kita lupa juga bahas konteksnya. Jadi pada waktu itu kan
Yusuf kan udah mati. Hmm. Ya, kemudian bangkitlah dua generasi lagi yang memang tidak mengenal kebaikan Yusuf. Dan ketika raja dari generasi ini bangkit, mereka melihat bangsa Israel dan mereka sepertinya nyadar lah bangsa ini kan nggak original dari Mesir. Kenapa mereka jadi banyak dan kenapa mereka mengambil tempat hidup kami? Ya itulah sebabnya kenapa mereka itu diperbudak dan kemudian Firaun itu juga membuat perintah bahwa semua anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Kenapa menurut kamu harus dibunuh? Supaya nggak ada lagi ini Pastor, generasi selanjutnya. Kan ada perempuan. Tapi jadinya bukan generasi Israel. Ya, jadi mereka itu harus menikah dengan orang-orang Mesir, otomatis mereka akan berasimilasi dengan orang-orang Israel. Jadi inilah konteksnya kenapa Yokebed itu mengambil Musa kemudian ditaruh di palungan yang dengan daun pandan kemudian ter. Itulah cara Yokebed untuk menyelamatkan Musa dari kematian. Bayangkan kalau setiap harinya tentara lewat, mereka cari mana bayi pengen diburu. Ya, bayangkan bagaimana kayak teror di mana mereka hidup pada waktu itu bukanlah mudah. Ya, jadi nggak mudah bagi Yokebed, bagi Amran, bagi bagi Harun dan Miriam. Dan hal ini juga memiliki makna yang dalam untuk kehidupan kita. Karena sama seperti Yokebed hidup di bawah bayang-bayang kematian. Ya, dia kan ada tekanan-tekanan terus dari tentara kan untuk supaya dia menyembunyikan anak-anaknya. Kita juga harus ingat bahwa rumah itu juga adalah tempat pertempuran. Menarik nggak kalau dibilang rumah itu adalah tempat pertempuran? Wow. Nah, ya sangat menarik sih Pastor. Tapi maksudnya apa nih Pastor? Ya, maksudnya adalah bahwa memang perseteruan antara setan dan Tuhan itu terjadi di dalam rumah. Dan ketika anak-anak itu lahir di dalam keluarga, maka orang tua itu memiliki peranan penting untuk membentuk mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Oke. Jadi memang di sini peran Yokebed itu terbatas banget. Kenapa? Ketika dia diambil sama setelah Musa dibuang, kemudian dia diambil oleh Ratu Firaun. Kemudian coba baca ayat 7 dong. Ayat 6 sampai 11 mungkin. Oke, Keluaran 2 ayat 6 sampai 11 ya Pastor ya. Aku bacakan Keluaran ini Kejadian. Kita sama-sama buka. Sampai 10 ya, Keluaran 2 ayat 6 sampai 10. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Lalu sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi kalau kita melihat kisah ini sangat menarik. Kenapa? Memang gak ada cara lain ya bagi Yokebed. Kalau lu di posisi Yokebed, apakah lu bakal buat hal yang sama? Ambil anak terus lo taruh di keranjang terus lo taruh di Sungai Ciliwung. Gak mungkin sih. Kalau Ciliwung enggak ya Pastor. Kayak itu menarik banget, dia taruh di Sungai Ciliwung. Artinya dia nggak tahu. Dia tahu nggak kalau bakal ada putri raja yang mengambil Musa? Enggak sih. Enggak. Dan uniknya lagi, ketika putri raja ini menemukan Musa, ya, dia berkata, siapa kira-kira ya yang bisa merawat anak ini? Kemudian justru dia memilih Miriam yang kemudian membawa anak itu untuk kembali kepada Yokebed. Artinya apa? Sometimes you just need to let go. Terkadang kita harus belajar untuk melepaskan. Terkadang kita harus belajar untuk percaya kepada rencana Tuhan, meletakkan semuanya di keranjang dan membiarkan aluran air itu yang membawa kita kembali kepadanya. Dan ini adalah suatu fakta yang menarik, bahwa pada waktu itu mungkin Yokebed sadar bahwa dia nggak bisa mengendalikan semuanya. Dan sebagai ibu rumah tangga, dia belajar untuk berserah kepada Tuhan. Nah, tapi Pastor, satu hal yang menarik adalah kita bisa lihat, karena ini kan dia dibayang-bayang kematian ya Pastor. Yokebed ini, dia nggak pasrah begitu aja ya Pastor. Dia tetap melakukan hal yang terbaik demi anaknya. Itu salah satu hal yang bisa kita ambil juga. Kadang
kalau ada mungkin saat ini kita nggak sampai terhimpit dengan kematian, dengan sangat berbeda lah situasinya dengan Yokebed. Tapi seringkali kita pasrah dan akhirnya kalau pastor bilang kan let go, tapi dia sebelumnya bikin sesuatu dan akhirnya dia let go. Kadang kita tuh bahkan bukan kita nggak bikin apa-apa, ya udah kayak ya udahlah, kayak pasrahnya tuh pasrah tanpa bikin ngapa-ngapain. Kalau itu benar tapi ya? Enggak juga, karena perhatikan setelah dia lepaskan, apa yang kemudian dia suruh sama Miriam? Dia suruh. Coba kalau kamu baca ayatnya, ya, dia suruh Miriam kalau saya nggak salah itu. Oke, kakaknya berdiri. Memang dia nggak suruh, tapi dikatakan bahwa kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Ya, jadi betul. biarpun dia melepaskan, tapi satu sisi lain dia memang dari Yokebed ya. Sepertinya Miriam itu tetap menjaga adiknya. Dan entah kenapa Tuhan temukan cara supaya Musa itu kembali kepada dia. So I think it's quite important for us to set the balance, untuk membuat balance ya antara melakukan yang terbaik, tapi pada saat bersamaan kita harus mengerti bahwa pada akhirnya kita harus belajar untuk mengalir dengan aliran air Tuhan. Itu kan kayak presentasi itu seberapa kecil itu sampai dia itu bisa accidental itu ketemu dengan putri raja, dan seberapa kecil juga presentasinya bahwa memang Miriam itu bisa ada di situ untuk bilang, oh mama saya aja yang jadi wet nurse. Itu dia bilang kayak gitu gak sih? Iya. Gitu. Iya betul. Iya kan? Akankah aku panggil? Iya. Masa nggak ada? Memang mereka nggak punya wet nurse di sana. Iya. Oke, jadi in a strange twist of fate, Tuhan gunakan keputusan Yokebed untuk mengembalikan anaknya kepada dia. So the lesson that we can learn, you always need to do your best. Harus belajar untuk buat yang terbaik. Di dalam pekerjaan rumah, di dalam mencintai seseorang, buat yang terbaik. Tapi pada saat bersamaan, kita harus belajar untuk membiarkan arus kehidupan itu yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Berarti pastor, walaupun pasrah, we still need to do something ya pastor? Nggak pasrah and do nothing, right? Ya, dan kemudian dalam kehidupannya, begitu Musa kembali kepada dia sebagai seorang wet nurse, he did his best. Oke. Kalau saya nggak salah itu sampai umur 12 tahun itu Musa diajar oleh ibunya dengan waktu yang terbatas, dan apa yang diajarkan oleh Yokebed membentuk jati diri Musa. Jadi biarpun dia adalah orang Mesir, tapi dia tahu dia itu adalah orang Ibrani. Oke, coba baca Kisah 7 ayat 22 sampai 25. Kisah 7 ayat 22 sampai 25. Ayat 22 sampai 25. Aku bacakan. Kisah 7 ayat 22 sampai 25. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang sampai situ aja. Dikatakan bahwa dia mengetahui identitasnya. Artinya memang sejak kecil itu, sejak bayi itu, Yokebed selalu mengingatkan kepada dia kalau kamu itu bukan orang Mesir. Kamu itu orang Ibrani. Dan ketika dia bertumbuh sampai umur 40 tahun, itu menjadi satu hal yang kayak yang memang menghasilkan buah di dalam diri dia. Dan kamu tahu nggak, kalau menurut satu studi yang dilakukan oleh Harvard, 85% karakter itu dibentuk dari umur 0 sampai 7 tahun. Oke. Jadi biarpun Yokebed berserah, tapi dia invest waktunya untuk anak-anaknya. Jadi first 1000 days itu adalah saat-saat di mana otak itu berkembang dengan cepat di dalam diri kita. Dan ada satu namanya attachment theory kan, bahwa hubungan seseorang itu ditentukan dengan ikatan yang dimiliki oleh orang tua. Oke, jadi kalau dia nggak mempunyai ikatan yang kuat, itu berarti dia cenderung untuk menjadi pribadi yang needy atau haus konfirmasi dan juga validasi. Ya, jadi itu. Jadi attachment theory itu. Itulah sebabnya ketika mereka tahu bahwa Musa itu akan kembali, dia benar-benar ambil waktu untuk membesarkan anaknya. Oke. Dan ini adalah yang memang kita jarang ambil. Dan ini jarang banget kita hadapi. Ya, untuk seorang ibu yang mengorbankan karirnya untuk anak-anaknya. Itu apakah satu hal yang mudah? Karena justru sekarang trennya berbeda. Perempuan mengorbankan anak-anak untuk karir. Betul. Oke. Jadi ini agak pelajaran kali ini tuh agak kena ya, karena udah Yokebed adalah seorang wanita, dan aku mau juga dong jadi ibu kan, pastor, dan sangat-sangat membuka pikiran bahwa ya
peran ibu itu memang sangat penting. Dan Jochebed ini terlihat selalu kecil, padahal selama dia mendidik Musa, itulah yang hal-hal yang sudah ditanamkan kepada Musa sampai Musa menjadi Musa yang kita selalu tahu dengan segala kehebatannya. Nah, tapi Pastor, lagi-lagi kita harus berhenti sejenak, dan juga teman-teman, kita akan membahas kembali kisah tentang Jochebed di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faith. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kalau yang ada di pikiran aku saat ini ya teman-teman dan juga pendeta, tadi tuh pendeta sempat mention bahwa sayangnya di saat ini banyak ibu-ibu yang bukan mengorbankan dirinya untuk mengajar anak-anak, tapi mengorbankan anak-anak untuk mengejar karirnya mungkin, atau hal-hal lain selain anak-anaknya. Kalau itu Pastor punya gak sih contoh mengenai itu? Iya, seorang ibu ada sepupu gua, ya dia dokter. Dia tamatnya dari satu universitas swasta yang prestisius. Kemudian dia menikah dengan satu orang akuntan. Dia kerja akuntan karyawan gitu. Ketika mereka punya anak, dia berhenti kerja, kayak literally berhenti kerja. Untuk 3 tahun atau 2-3 tahun, fully committed hanya untuk anaknya sendiri. Jadi teman-temannya kan bilang sama suami sepupu gua kan, karena sepupu gua itu cewek. Dia bicara sama suami sepupu, masa istri lu capek-capek kuliah sampai kedokteran nggak kerja? Terus tau gak suaminya bilang apa? Daripada lu S1 tapi yang ngajarin anak lu SMA. Oh iya betul, wow, very savage. Parah banget kan tadi. Tapi dia namanya itu betul. Karena bagaimanapun ya, umur dari 1 sampai 5 tahun itu memang umur tahun di mana karakter anak itu dibentuk. Oke? Dan inilah kadang-kadang yang kita nggak sadari bahwa memang kita kalau seorang ibu tidak mengambil waktu untuk mengedukasi anaknya, ya orang lain pasti step up. Apakah itu Netflix, apakah itu Disney Channel, apakah itu YouTube, apakah itu Cocomelon, mereka pasti step up. Dan mereka yang akan mempunyai pengaruh dalam membentuk pola pikir dan kehidupan anak-anak ini. Oke. Dan mungkin yang pertama kan sepupu gue, mungkin kedua kayak istri gue juga sih. Kayak dia sampai sekarang nggak ada karir yang memang tetap. Jadi karir itu lebih karir freelance saja. Ya, memang kami ada kayak sampingan sedikit-sedikit ya untuk freelance-nya dia. Tapi karena kami punya anak, kami memilih supaya dia tidak memilih karir yang memang kayak untuk karyawan tetap gitu. And it's difficult for a while. Ya karena cuan. Iya betul. Cuan kan penting banget sekarang. Tapi kita juga harus terima bahwa bagaimanapun parenting itu membutuhkan 2 hal. Pertama ada presence, kehadiran, dan yang kedua adalah intentionality. Intentionality untuk mengambil waktu bersama dengan anak, main sama mereka, dan membantu mereka bertumbuh secara bersama-sama. Jadi quality time itu penting. Ya. Tapi quantity time itu juga sama pentingnya. Oke, jadi bukan saja sekadar gue udah main sama anak gue 1 jam, enggak. Lu butuh main sama dia terus menerus supaya lu bisa bertumbuh bersama dengan dia. Oke, jadi nggak ada namanya Uber parenting. Lu nggak bisa panggil seseorang untuk membantu. No, you need to deal with it by yourself. Dan itu ditunjukkan oleh Jochebed. Dia hands on banget untuk anak-anak. Dia korbankan semuanya untuk anak-anaknya. Gimana menurut kamu? Nah ya, Pastor, kalau misalnya kita lihat ini ya, Pastor, zaman sekarang kan memang yang lebih banyak dikejar itu karir. Terus kayaknya it's become society tuh kayak ya udah lebih bagus. Masa lo mau tinggalin apa yang udah lo kejar selama ini untuk sesuatu yang ya sadly masih sangat disepelekan, yaitu mendidik anak. Kan kalau bisa kita lihat tuh ini tuh melawan social expectation, melawan society punya rules. Nah, gimana caranya Pastor kita supaya tetap tetap melakukan itu tapi nggak yang very boastful juga, nggak pokoknya ya memang kadang-kadang nggak semua ibu rumah tangga rendah hati sih. Iya betul Pastor. Pasti pelarnya jadi sering posting tentang anak kan. Iya betul, bahkan jadinya suka merendahkan, mendiskredit orang-orang yang memilih jalannya mereka sendiri. Itu seperti apa Pastor? Ya mungkin gue juga perlu kasih disclaimer ya, Pastor di sini bukannya bilang bahwa ibu-ibu yang memilih karir pada anak itu
adalah buruk. Ya mungkin terkadang karena situasi. I know that nggak semuanya itu punya punya kemampuan untuk hanya satu doang yang kerja. Oke. Tapi yang mau Pastor sampaikan adalah harus ingat bahwa bagaimanapun juga panggilan kita adalah untuk masa depan. Ya, untuk membentuk orang-orang satu generasi yang memang mencintai Tuhan. Dan disinilah peranan ibu itu memiliki satu hal yang signifikan. Ya, jadi ini bukanlah mengenai karir atau peranan kita sebagai ibu ya, peranan kalian sebagai ibu. Enggak. Ini bukan mengenai karir atau keibuan. Ini adalah apa yang menjadi prioritas kita pada saat ini. Oke. Dan kita perlu ingat loh, Yokebed itu kerja. Apa kerjanya? Budak. Bukan budak doang. Pasti kan apa kata Firaun kan, istri putri Firaun kan bilang kalau dia tuh butuh seorang inang. Ya, ini bekerja full time. Oke. Jadi pastor nggak bilang bahwa ibu-ibu nggak boleh kerja. Oke. Tapi ambil waktu untuk menjadi seorang ibu-ibu yang intensional. Ambil waktu. Ini beberapa dari kita itu memang full time mother ya. Beberapa dari kita itu ya part time karena pekerjaan. Tapi dalam waktu yang tersisa untuk kita, biarlah kita jangan biarkan pendapat orang lain itu membentuk kehidupan kita. Ya kalau memang kita memilih untuk ya udahlah, saya berhenti kerja aja. Terus ya kalau ada orang bilang, "Lah, kok kamu pintar tapi jadi ibu rumah tangga aja?" Ya hal seperti itu harus dihindari, jangan sakit hati karena bagaimanapun itulah persepsi mereka. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu menghargai peranan kamu sebagai ibu rumah tangga untuk masa depan? Atau yang kedua juga sama gue sendiri, apakah saya rela untuk membiarkan istri saya itu nggak kerja? Apakah saya rela untuk bergumul dengan konsekuensi dari tindakan saya, mengurangi pendapatan keluarga? Dan itu adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Oke, jadi gimana caranya bagi kita untuk melawan budaya yang anti keibuan ini? Kita harus bisa apresiasi ibu-ibu yang memang fokus ke rumah tangga. Oke, dan kita juga harus sadari mereka memiliki baggage sendiri. Mereka merasa rendah diri dan itulah yang harus kita sadari. Oke. Ya, jadi itu yang mau Pastor sampaikan. Nah, tapi salah satu hal yang kadang ya Pastor, ini mungkin diskusi ringan aja, kayak orang-orang selalu meremehkan ibu-ibu yang ya karena kerjaannya kan rutinitas, rawat anak dan juga lain-lain. Terus tadi statement dari Pastor tuh sangat menarik. Ada yang bilang bahwa kamu pintar-pintar kok malah jadi ibu rumah tangga. Bukankah seorang ibu itu harus pintar untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak generasinya menjadi baik gitu, Pastor? Ya, ini memang betul, memang harus pintar dan harus kreatif, dan inilah dua hal yang ditunjukkan oleh Yokebed di dalam kehidupannya. Ya, dia adalah pribadi yang pintar dan juga kreatif. Dia punya ide gitu untuk taruh anaknya di keranjang, kemudian kan pada waktu itu kayaknya gak ada yang bikin selain dia. Ya, betul Pastor. Sama sekali gak bikin itu, makanya kisah Musa itu adalah kisah unik, dan itu muncul dari seorang ibu yang berkembang dengan kreativitasnya masing-masing. Oke, dan yang terjadi adalah dia punya anak berapa? Tiga. Satu jadi pemimpin, yang kedua jadi imam, yang ketiga jadi nabi. Itu kayak ROI banget gak sih? ROI itu adalah return on investment. Oke, jadi ya semua orang tua pengen kan ROI kan sebenarnya. Betul. Itu makanya kenapa mereka baik sama kita. Anyway, just kidding. Tapi cara yang terbaik itu adalah ya ibu-ibu harus ambil waktu dengan anak-anak mereka. Bapak-bapak juga sebenarnya. Oke. Gimana? Jadi memang Pastor, motherhood atau apapun, bukan motherhood, mendidik anak ini menjadi salah satu hal yang sangat menonjol dari seorang Yokebed ya Pastor. Dan ya selain itu kalau kata Pastor tadi ROI dia, karena ya memang berarti dia mempersiapkan dirinya untuk itu, dan dia menanamkan nilai-nilai yang baik terhadap anak-anaknya. Pasti dia juga lakukan dalam kehidupannya. Kadang kita lupa bahwa kita didik aja anak kita, tapi ternyata orang tuanya enggak. Itu gimana? Oke. Ya, jadi memang harus berkembang. Orang tua yang baik adalah orang tua yang suka belajar. Oke. Jadi hubungan dengan anak itu suatu hal dinamis ya. Jadi ketika gue punya anak namanya Theo, bukan tugas gue aja untuk membentuk dia, tapi gue juga dibentuk oleh kehidupannya. Ya, betul. Jadi dalam diri dia, gue juga melihat diri gue. Jadi harus contohnya, pernah gak ketemu dengan orang yang gak pernah minta maaf? Pernah. Oke. Kayaknya tarikan napasnya ini. Iya. Kenapa dia kayak gitu? Aku kurang tahu tuh Pastor. Karena memang orang tuanya gak pernah minta maaf sama dia. Oh wow.
Mungkin, ya. Bukan mungkin, emang betul. Oh ya, maksudnya, iya, Oke, betul. karena kalau lo besar dalam rumah tangga di mana orang tua lo itu mau minta maaf, itu natural. Ya. Natural loh. Gue masih ingat waktu anak gue sakit dan dia dipaksa minum obat, ya. Gue kan marah banget kan. Jadi kami kayak ada jeda gitu lah, momen dimana kayak udah capek banget. Terus dia bilang, papi, sorry. Oh, Oke. Kenapa? Karena kalau gue salah, gue minta maaf sama dia. Ya, betul, Jadi dia juga biasanya, jadi kalau kenapa banyak orang yang gengsian untuk minta maaf, karena memang orang tuanya gengsian juga. Oke, jadi semakin menarik nih teman-teman kisah mengenai Yokebed, tapi kita harus berhenti sejenak ya, Pastor dan juga teman-teman. Kita akan kembali membahas mengenai Yokebed di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman dan juga Pastor, nggak terasa ya, ternyata kita sudah ada di akhir profile visit dari Yokebed ini, Pastor. Dan saat ini dari kisah Yokebed yang sudah kita panjang bahas, boleh nggak Kak Pastor kasih kesimpulan dan kira-kira kenapa sih tokoh Yokebed ini relevan banget untuk anak-anak muda nih, Pastor? Karena Yokebed itu meredefinisikan arti kesuksesan. Ya. Kalau kita lihat kata suksesnya, kita itu identik dengan kekayaan, terkenal, kemudian kekuasaan dan achievement kita sebagai pribadi. Tapi dalam sudut pandang Tuhan, justru kesuksesan itu ditemukan di dalam kesetiaan dalam hal-hal kecil yang bersifat rutinitas dan yang tersembunyi gak dilihat oleh orang. Jadi semua hal yang kita lakukan, bahkan ketika lu bangun, lu pergi kerja, ya, lu bisa survive 1 hari aja, ya, pulang dengan kondisi grateful, well, that's a success for you. Dan ketika ada seorang ibu-ibu yang bangun pagi, masak, ganti pampers, jaga anak, ya, bersih-bersih rumah, jaga anak lagi, bersih-bersih rumah lagi, kemudian masak, kemudian bersih-bersih rumah, kan itu rutinitas banget kan. Justru dalam hal kecil seperti itu ada kesuksesan. Masih ingat tadi apa arti nama Yokebed? Yahweh dan apa tadi yang kedua? Lupa aku. Dari kabet apa? Aku lupa kemuliaan. Kemuliaan, ya. Bahwa memang kemuliaan Tuhan itu ditemukan bukan di spotlight pelayanan, ataupun juga bukan pelayanan, bukan di spotlight karir seorang profesional. Tapi kemuliaan Tuhan itu ditemukan di dapur, ya, di ruang tamu, di kamar tidur, di kamar mandi, di crib. Apa namanya crib itu kayak ranjang, ya, di ranjang anak-anak, di pelataran rumah yang selalu kita bersihkan, ya. Ada hiddenness, ada kekuasaan dalam hiddenness. Kenapa? Yesus sendiri juga selama 30 tahun gak ada yang kenal loh. Oke, gak ada yang kenal. Jadi untuk semua ibu-ibu yang menonton atau juga untuk ibu-ibu muda, oke, mungkin banyak dari kita merasa kayak pengorbanan kita tuh gak dianggap, ya. Tapi dalam hiddenness ibu rumah tangga itulah kita menemukan kehadiran Tuhan. Ya, jadi itu mungkin yang ini. Karena kalau kita mau lihat ya beberapa tokoh itu sepertinya masih 24 menit lagi. Ya, kayaknya waktunya nggak pas lagi. Contohnya jadi kayak beberapa tokoh seperti seperti kayak gue panik lagi. Seperti Susana Wesley. Susana Wesley dia tuh punya 19 anak. Dan semuanya tuh homeschool. Lu bayang gak sih 19 anak homeschool. Dan nanti 2 anak dari mereka itu John sama Charles Wesley itu menjadi pendiri gerakan Metodis. Ya. Kemudian Monica of Hippo, ya. Dia itu berdoa 30 tahun untuk anaknya supaya bertobat. Dan akhirnya dia bertobat setelah 30 tahun. Oke. Kemudian jadi ada begitu banyak juga yang gak terkenal, ya, tapi pelayanan mereka itu membentuk generasi yang akan datang. Oke. So di dalam rutinitas kehidupan belajar untuk menemukan kemuliaan Tuhan. Luar biasa sekali ternyata. Pelajaran ini juga sangat baik bagiku dan aku yakin ini juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman Faithbook dimanapun teman-teman berada. Jadi jangan lagi ya teman-teman Faithbook untuk menyepelekan peran sebagai ibu atau ibu rumah tangga. Mungkin kita nggak menyepelekan ibu kita secara langsung, tapi atau mungkin kita bisa jadi menyepelekan teman-teman kita yang milih menjadi ibu rumah tangga. Ataupun menyampaikan diri sendiri kadang-kadang. Iya, kadang juga menyepelekan diri sendiri. Padahal itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Jadi kalau ada yang tanya kamu kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, boleh. Trophy wife. Soon to be. Amin. Kayak dark gitu gak sih? Oke, Pastor. Untuk menutup episode kali ini, bolehkah Pastor tutup dengan doa? Oke, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kisah yang telah diberikan melalui kehidupan Yokebed. Biarlah dalam rutinitas sehari-hari kami menemukan kemuliaan-Mu.
Sama seperti Yokebed digunakan oleh Tuhan untuk membesarkan 3 tokoh yang luar biasa yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Inilah permohonan kami agar kami bisa menjadi Yokebed, diberikan kesabaran untuk menanggung semuanya untuk masa depan yang telah Engkau berikan kepada umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Yohanes. Sama-sama ya, Nak. Sudah selalu nih mau untuk kenalkan kita ke beberapa teman-teman lama kita di Alkitab. Dan kalau misalnya nih Pendeta ada friend request lagi, Pendeta boleh ya kenalin kita ke tokoh tersebut. Oke. Kalau gitu guys, aku ingin ingetin kalian semua nih untuk terus follow kisah-kisah teman-teman lama kita di Alkitab. Scroll terus dan jangan lupa untuk like dan juga share insight-nya, gak cuma di social media tapi juga di kehidupan kalian. Ingat ya teman-teman, ini bukan cuma konten, tapi ini panggilan. Sampai jumpa di profile visit selanjutnya hanya di Facebook What's on Your Mind.